Ipin mau menjelaskan mengenai ketaksamaan ya. Jadi mengenai QM, apa yang dikatakan QM, AM, GM, harmonik ya. Harmonik itu kuadratik, ada kuadratik mean, terus ada aritmatik mean ya, geometrik mean, dan juga dikatakan harmonik mean. Ipin mau bahas satu persatu. Ini tidak semua rata-rata high school itu rata-rata tidak pernah dijelaskan. Ini mungkin di level uni ya, level uni semester 1, mungkin semester 1 atau semester 3, dan juga yang mungkin yang ikut lomba USN itu sering-sering diajari seperti itu ya. Mungkin ya. Ini cuma Ipin mau melengkapi aja Vicky, karena Ipin mengenai inequality secara basic, bagaimana akar, bagaimana kalau ada fraction, bagaimana ada square root, bagaimana ada kuadratik, bagaimana ada angka mutlak, semuanya sudah lengkap ya, dan Ipin sudah bagikan DVD ya. Nah, ini hanya untuk pelengkap aja supaya recordnya bisa terjadi. Kesukaan saya, oh ya, oke, bagus gitu ya. Lagi belajar ini untuk OSN saya. Oke, silakan kalau mau belajar untuk ini bisa sih. Kalau rasanya kalau OSN yang mengenai ketaksamaan itu rata-rata biasanya umumnya kalau OSN itu yang ditanya biasanya umumnya berapakah nilai maksimumnya, berapakah nilai minimumnya ya. Itu sebenarnya kata mencapai nilai maksimum untuk function tersebut, minimum mengenai function tersebut, itu biasanya memakai diferensial itu bisa ya, memakai teorema diferensial bisa. Cuma kata diferensial itu sebenarnya ada kesulitan. Kesulitannya di mana? Kesulitannya itu di trouble. Dia harus dalam function satu variabel ya. Tetapi rata-rata kalau OSN itu 2 variabel X dan Y. Nah, tidak dibantu dengan variabel yang lain yang diketahui, yang close, jadi yang kalimat tertutupnya. Nah, itu rata-rata seperti itu. Nah, tetapi kalau OSN itu biasanya rata-rata kalimat tertutupnya tidak diketahui. Artinya persamaan tertutupnya tidak diketahui. Nah, disitulah ilmu ketaksamaan atau inequality program MEAN itu yang dipentingkan ya. Supaya tidak panjang lebar, Ipin harus mau betul bisa memakai f aksen sama dengan 0. Misal Anda ditanya Brian, mungkin Anda ditanyakan berapakah nilai biaya minimum, biaya maksimal ya. Untuk logik Anda harus mencari biaya dulu ya. Setelah Anda mencari biaya dulu, mungkin biayanya dalam 2 variabel. Kuncinya Ipin sudah bilang, sesuatu untuk mencari maksimum, sesuatu untuk mencari minimum harus dalam satu variabel. Jadi harus dalam x semua atau y semua. Nah, untuk merubah x semua atau merubah y semua itu harus ada satu kalimat tertutup ya. Jadi satu equation tertutup untuk kita mensubstitusikan. Supaya kita mensubstitusikan, kita bisa vonis bahwa itu adalah aksen sama dengan 0 ya. Nanti kita diuji dengan diferensial kedua. Nah, tetapi tidak semua teorema itu bisa dipakai ya. Kita langsung aja, judulnya Ipin kasih di sini adalah inequality ya, inequality ya. Mungkin Ipin tidak baca satu-satu ya, Ipin tidak baca chat satu persatu. Kenapa? Karena Ipin harus konsentrasi di sini ya. Oke, yang Ipin tulis di sini adalah inequality ya. Inequality di sini teorema ya. Ipin lebih tepatnya di sini mengatakan di inequality ini kan proses yang Ipin lebih tepat di sini mengatakan yang ketaksamaan ya, ketaksamaan. Nah ya, Anda coba lihat, oh ketaksamaan itu apa ya? Ketaksamaan itu artinya sebenarnya logikanya pertidaksamaan. Tetapi kenapa kok dikatakan ketaksamaan ya? Ya artinya yang dari pertidaksamaan begitu ya. Nah, tetapi yang lebih topiknya ketaksamaan ini, kata pertidaksamaan ini hanya untuk memprediksi ya. Anda untuk memprediksi, Anda tanya tujuannya untuk apa ya? Tujuannya sebenarnya untuk menyelidiki apakah dia nilainya maksimum atau nilainya minimum dengan ring-ring tertentu. Sebenarnya kuncinya itu arahnya ke sana. Nah, untuk membelajar ketaksamaan begini ya, untuk belajar ketaksamaan kita ada yang dikatakan QM ya. Apa dikatakan QM ya? QM itu adalah kuadratik ya, kuadratik mean ya. Jadi kuadratik mean ya. Jadi yang dinamakan QM itu adalah kuadratik mean ya, kuadratik mean rata-rata ya. Yang kedua, selain kita ngomong QM tadi yang dikatakan Brian, ada yang dikatakan AM.
Apa yang dinamakan AM itu namanya aritmatik ya. Jadi kita judul kasih namanya aritmatik ya. Aritmatik mean ya, aritmatik mean. Kata M di sini mean. Oh, ada QM, ada AM, ada aritmatik ya. Ada aritmatik berarti logiknya ada namanya geometrik. Ada aritmatik square, ada aritmatik square berarti ada geometrik square. Logikanya begitu. Sebentar, Ipin izin, ada dari TikTok ya, sebentar izin ya, izin. Oke, sebentar Ipin izin ya, izin. Oke ya. Ya, jadi gini logiknya ya. Kalau kita belajar kuadratik, ada namanya kuadratik, ada namanya aritmatik. Sebenarnya matematika itu bisa Anda tinjau dengan silsilah ya. Ada belajar aritmatik mean, berarti logiknya ada aritmatik, berarti ada geometri. Ada aritmatik square, berarti ada geometrik square. Nah, kita masuk di sini adalah GM. Ini adalah geometrik mean ya. Oke. Nanti Anda tanya, oh apa yang namanya GM? Nanti kita cuma istilah toh ya. Setelah ada GM, ada AM, ada GM, kita belajar namanya HM. Apa yang namanya HM? HM itu adalah harmonik ya. Harmonik ya, harmonik mean. Oke ya, jadi lengkap ya. Jadi ada namanya QM, AM, GM, HM. Nah, Anda tanya, QM itu apa? Namanya rata-rata ya, logiknya ngomongnya rata-rata. Nah, namanya rata-rata, Anda kan tanya, Ipin kalau aku punya hari ini aku dapat nilai 8, besok 9, besok 8, besok 9 lagi, rata-rata aku berapa? Ya 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 dibagi, ulanganmu berapa? Ada 4 kali ya dibagi 4. Logik ya, itu mean. Nah, sekarang kita ngomong apa yang dimaksud dengan kuadratik mean? Sama yang dikatakan kuadratik mean, berarti logikanya Ipin tulis adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Sampai berapa datanya enggak tahu. Mungkin sampai N, berarti Ipin tulis titik ditambahkan XN kuadrat. Namanya aja kuadratik. Kalau kuadratik berarti di kuadrat-kuadrat dibagi N. Ya, ini namanya kuadratik mean. Jangan lupa di square root. Oke, ya, jadi namanya kuadratik berarti ada hubungannya di kata square root di sini. Nah, itu kita belajar namanya QM. Nah, yang kedua kita belajar namanya AM. Nah, ini yang biasanya Anda tidak sadar. Anda belajar selama ini belajar mengenai statistik, rata-rata memakai rata-rata hitung, itu yang dimaksud dengan namanya aritmatik mean. Itu yang dinamakan aritmatik mean. Jadi aritmatik mean itu sama dengan kita nulisnya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik ditambah XN dibagi N. Nah, ini namanya aritmatik mean. Jadi yang dimaksud aritmatik mean itu ya namanya rata-rata hitung. X1 tambah X2 tambah X3 ditambah sampai XN dibagi N. Oke, lanjut ya. Nah, setelah namanya QM, setelah namanya AM, kita belajar namanya GM, geometrik ya, namanya geometrik. Loh, mau nyari geometrik, Anda belajar mengenai geometrik square itu adalah problem dari perkalian ya, merupakan rasio. Ini juga sama, cuma bedanya di sini ada akar. Berarti X1 dikali X2 dikali X3 kali berapa Ipin nggak tahu sampai XN ya, tapi di akar pangkat banyaknya data. Kalau datanya N ya N, kalau datanya ada 3 ya berarti akar 3. Oke, setuju ya? Ini ada namanya QM, ini ada namanya AM, ini ada GM, yang terakhir itu namanya HM, adalah harmonik mean. Berapa harmonik mean? Oh, harmonik mean pengerjaannya sebenarnya sama dengan GM, sama dengan QM, sama dengan QM sebenarnya sama ya. Cuma itu merupakan sebuah gabungan. Jadi HM harmonik GM itu Ipin katakan N dibagi ya. Ipin tulis di sini adalah 1/X1 ditambah 1/X2 ditambah 1/X3 ditambah titik ditambah 1/Xn. Sampai berapa? Lo enggak tahu ya. Jadi ini sebenarnya merupakan gabungan dari antara QM dan GM. Jadi perumusannya adalah harmonik GM. Harmonik adalah N per sekian. Nah, terus nanti aku hitung GM, aku ngitung AM, aku hitung GM, aku ngitung HM. Tujuannya apa? Nah, ini nih yang di sini katakan ketaksamaan di sini dia bilang ya, berdasarkan teoritis dia bilang ya bahwa nilainya QM
ya, nilainya QM itu nilainya QM itu selalu lebih besar sama dengan daripada AM, betul? Dan selalu lebih besar daripada GM dan selalu lebih besar daripada HM. Ya, jadi berdasarkan teoritis dia mengatakan QM itu selalu lebih besar daripada AM dan selalu lebih besar daripada GM dan selalu lebih besar daripada HM. Ya, itu logik ya. Kipin kok bisa tahu Kipin seperti ini? Ya, Anda coba. Anda nggak coba, Anda nggak ngerti ya. Yang menciptakan inequality theorem ini sudah canggih ya. Artinya orang-orang pintar ya, dia sudah mengeplot bahwa QM lebih besar daripada AM, lebih besar daripada GM, lebih besar dari AM. Apakah betul? Ya, dengan contoh soal kita baca ya. Jadi ini merupakan suatu syarat-syarat yang biasanya dipakai di dalam olimpiade untuk mengerjakan aplikasi nilai maksimum, nilai minimum. Kita coba ya. Kita kasih contoh aja deh. Kita kasih contoh ya. Jadi teorema daripada inequality sebenarnya basicnya ini ya. Kita nyari, sudah tujuannya untuk nyari QM, AM, GM, HM. Terus kalau setelah kita ketemu GM, kita ketemu AM, kita ketemu QM, ketemu HM, tujuannya apa? Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Hanya kalau mungkin sekolah-sekolah mungkin cuma hitunglah QM, hitunglah AM, hitunglah GM, hitunglah HM. Kayaknya anak SMP bisa kok mengikuti pola. Oh, aku ketemu ini, tak hitung, selesai QM, AM, GM, HM, selesai. Cuma permasalahannya tujuannya apa? Ini yang jadi masalah. Kadangkala kita nggak ngerti, kita belajar teori ini tujuannya apa, nggak ngerti. Nah, kayak misalnya kemarin kita belajar namanya sandwich theorem, tujuannya apa? Taylor, kita tujuannya apa? Kita punya tujuan ya, kita punya arahnya kemana. Ini pun demikian, arahnya kemana sebenarnya? Arahnya ke prediksi nilai ya, prediksi nilai. Nilainya apakah dia maksimumnya berapa dan minimumnya berapa. Tujuan utamanya ini. Kita kasih contoh ya, supaya enak kita kasih contoh ya. Kira-kira contohnya jangan yang terlalu sulit-sulit ya. Kita kasih contoh nomor 1 kita punya, sebentar Kipin izin tintanya habis ya, langsung pakai ini aja. Coba kita contoh ya. Kita kasih contoh gini misalnya ya, diketahui data misalnya berapa ya, 28. Jangan, kita pakai urut aja ya supaya enak ya. Kita pakai urut ya. Diketahui data 1, 2, dan 3. Kita pakai data yang urut ya, 1, 2, 3. Tadi sebenarnya enak lu pakai apa namanya, kita pakai 2, 1 ya. Kita pakai ini aja, 1, 2, dan 3 ya. 1 dan 2, 3 ditanya berapakah QM, supaya bisa tahu cara pengerjaannya. Kalau QM berapa, kalau AM berapa, kalau GM berapa, kalau AM berapa. Oke, ya kita coba kita bikin ya. Tak jawab di sini ya. Kipin mau coba apakah membuktikan teorema ini betul atau enggak. Ya pakai angka 1, 2, 3. Mau pakai 2, 4, 6 juga boleh. 5, 6, 8 boleh. Ngapain pakai yang sulit-sulit? Pakai yang urut aja 1, 2, 3 ya. Jadi ini bukan dalam arti harus 1, 2, 3 belum ya. Anda mau ganti 0 juga nggak masalah, 0, 2, 4 ya, 0, 2, 4 boleh, terserah. Kipin pakai 1, 2, 3 aja supaya enak ya. Kita tulis di sini. Mau nyari QM. QM itu tadi rumusnya adalah, Kipin tulis QM itu tadi adalah rumusnya adalah akar ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat per N. Loh, Kipin kok sampai X3 loh ya? Datamu cuma ada 1, 2, 3. Aku takut Anda nggak ngerti. Aku takut perkara 3 ini orang 3. Ini kadang-kala siswa itu orang nyantol ini. Tak ganti 4 wes. Ya, tak ganti 4. Ini tetap 3. Betul ya? 1, 2, 4 ya, oke ya. Jadi bukan artinya 3 itu karena dari sini, bukan ya. Nah, jadi nanti Anda bisa dengarkan record ya. Kipin cuma pakai angka ini supaya mempermudah, Kita tulis QM sama dengan akar X1 kuadrat 1 kuadrat 1 2 kuadrat 4 ya, ditambah 3 kuadrat 9 dibagi N-nya 1, 2, 3. Berarti aku bisa tulis QM-nya sama dengan akar 14/3. Betul ya? Akar 14/3. Kipin pakai kalkulator.
akar 14 per 3 itu sama dengan 2,16. Ya, akar 14 per 3 adalah 216. Yang berikutnya, Kipin tulis di sini adalah AM. Kipin tulis di sini adalah AM, aritmatik mean. Aritmatik mean. Aritmatik mean itu adalah rumusnya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi N, ya. Aritmatik mean kita coba. Berarti aritmatik meannya adalah Kipin tulis ada 1 ditambah 2 tambah 3 dibagi 3, berarti artinya 6 bagi 3 2. Oh enak, ya tahu, pakai angka yang enak aja supaya logika nih bisa ya. Ada AM, ada lagi GM, kita tulis GM. Kalau mau nyari GM, Kipin plot ya. Kalau mau nyari GM itu adalah sama dengan akar ya, akar X1 kali X2 kali X3, di sini adalah N. Berarti kita tulis GM-nya, karena ini sampai X3 berarti N-nya 3. Berarti Kipin bisa tulis di sini 3 cube ya. X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3. Kita hitung di sini adalah akar 3 dari 6. Sebentar, Kipin izin pakai kalkulator akar 36. Sebentar ya, Kipin izin. Berarti akar 36. Sebentar, Kipin izin pakai akar 36. Ketemunya adalah 1,81 ya. Jadi ketemunya adalah 1,81, berarti 1,817. Berarti Kipin tulis 1,817. Kipin bulatkan jadi 1,82. Itu aja nih. Ya, ada QM, ada AM, ada GM, yang satu lagi adalah HM ya. Kipin tampilkan HM di sini aja deh. Kipin tampilkan HM di sini ya. Berarti HM-nya adalah Kipin tulis ya, kelihatan ya. Kata HM itu berarti tadi N dibagi, Kipin tulis 1/X1 ditambah 1/X2 ditambah 1/X3. Lah, berarti Kipin tulis N-nya ada 3 karena ada 3 bilangan, ada 3 data. Ada 3 data, bukan karena angka 3, ada 3 data. Berarti Kipin tulis 3/1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Kalau kita hitung ini berapa? 3/6. Berapa ini? Jadi 1/1 ini pakai penyebut 6 aja ya. Pakai penyebut 6 berarti 6, berarti 632, 632, 632, 11. Berarti ketemunya 11/6. Dibalik berarti jadi 18/11. Ya dah? 18/11 itu berapa? Ntar Kipin pakai kalkulator. 18 bagi 11. 18 bagi 11 ketemunya adalah sebentar 1,636. Berarti Kipin pakai 1,63. 1,6. Anda perhatikan di sini baik-baik. Oh Kipin, artinya begini. Aku tadi kan bilang bahwa nilainya QM itu selalu lebih besar daripada AM, lebih besar daripada GM lah tuh. Bukan Kipin yang ngomong, teoritis yang ngomong, bukan Kipin. Teoritis yang nyelidiki, yang ahlinya, bukan Kipin. Ya QM-nya ini lebih besar daripada ini. Kalau dia memenuhi syarat, ini berarti ilmu ketaksamaan. Kalau tidak ada, ya. Jadi gini, kita coba. Oh QM-nya 2,16, ya kan? Paling gede 2,16, di bawah 2,16 AM-nya 2, gitu ya. Oh GM-nya 1,82. Oh ininya 1,63. Memang terbukti berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Jelas ya. Jadi inilah namanya teorema ketaksamaan untuk mencari GM, mencari ini ya. Mungkin ada guru nanti 12N, 12B. Berapakah nilai QM-nya? Misal gini. Bisa jadi soalnya dibalik begini. Misal ya, Kipin hapus soal di sini, misal Kipin hapus di sini. Misal ya, Kipin hapus di sini. Misal Anda tanya, "Oh, Kipin ini variasinya apa?" Oh, bisa jadi gurunya begini. Nomor 2 ya, Kipin tulis ini. Oh, diketahui data. Nah, diketahui data 1, 2 dan X. 1 diketahui 1, 2 dan X. Kipin jangan pakai X dah, pakai Y. Nanti bingung ya. Terus dia bilang jika QM-nya sama dengan 2,16, maka
maka nilai Y adalah ya gampang toh. Berapa nilai Y-nya? Nilai Y-nya 3 lah. Ya, ini kan cuma merupakan sebuah substitute ya. Jadi Anda disuruh belajar rumus QM ya tinggal masukkan ini variasi. No, kalau itu bilang bukan, itu hanya melengkapi. Tapi kepengen tahu ya yang gimana? Oh ya kita bikin QM itu kan kita punya teorema adalah akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat dibagi N. QM-nya tahu 2,16 ya, X1 kuadratnya terserah mau yang mana terserah, boleh tak kasih 1 kuadrat ini 1 ya, terus 2 kuadrat, X3 nya tak kasih Y kuadrat dibagi 3. Nah ini tak kuadratkan, Anda gak usah panik, tak kuadrat no, berarti 2,16 kuadrat sama dengan di sini 1 ditambah 4 ditambah Y kuadrat per 3. Nanti kamu kali silang 216 kuadrat dikali 3 sama dengan 5 plus Y kuadrat, nanti pasti Y-nya ketemu 3. Ya, itu logik. Ya, yang Kipin mau menjelaskan bukan tipe di sini. Yang Kipin mau menjelaskan bukan ini, ya. Yang Kipin mau menjelaskan adalah sebuah konsep. Nah, di dalam formula-formula yang biasanya yang sering dipakai para tutor itu adalah proses AM dan geometrik. AM dan geometrik Anda perlu hafal yang di sini. Kipin boleh nggak aku pakai QM? Boleh, nggak ada masalah. Tetapi kenapa kok memakai AM GM? Karena menurut Kipin AM dan GM itu merupakan lebih gampang pengerjaannya ya, lebih gampang. Jadi penyelesaiannya lebih oke lah ya. Jadi kalau kita mengerjakan AM GM atau QM AM atau GM AM itu terserah. You mau balik yang ini dengan ini dengan ini boleh. Jangan kamu anak ini dengan ini. Ya, cara prediksinya bukan ini dengan ini. Nah, jadi alasannya kenapa kok AM GM? Ya boleh AM GM. Kenapa kok enggak QM GM? Jangan. Kalau mau yang berurut AM GM, GM AM atau QM AM. Nah, tetapi cara simbolik yang paling gampang dalam operasional itu di dalam AM GM. Kipin kasih contoh. Ya, Kipin kasih contoh supaya nalarnya masuk. Ya, kurang lebih ngerti. Kipin kasih contoh yang nomor 3. Kipin kasih contoh nomor 3. Di sini Kipin misal ada contoh nomor 3, misalnya soalnya gimana ya? Nomor 3 misalnya Kipin kasih. Nah, nomor 3 Kipin kasih gini, ada tulis di sini ya. Misalnya tentukan nilai ya, tentukan nilai minimum. Nah ini ya, kan Kipin tadi bilang ketaksamaan itu lebih tepatnya di sini untuk memprediksi sesuatu nilai maksimum dan minimum ya. Gini tentukan nilai minimum ya, tentukan nilai minimum ya, nilai minimum dari X plus X per Y ditambah Kipin kasih Y per X ya, untuk setiap apa ya kira-kira ya, Kipin kasih untuk setiap bilangan positif X dan Y, bilangan positif X dan Y. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Anda bilang, oh tentukan nilai minimum dari ini. Boleh Kipin tulis. Kalau Kipin tulis A sama dengan X per Y ditambah di sini Y per X, ya sesuatu mau nyari maksimum minimum. Ini adalah turunan pertama sama dengan A, tapi ini variabelnya harus dalam X aja, Y saja. Betul ya? Kipin ulang. Kalau di dalam diferensial berhubungan dengan stasioner point, untuk mencari nilai maksimum, nilai minimum itu adalah function tersebut harus dalam satu variabel. Nah, ini function kamu dua variabel X dan Y. Nah, maka harus kamu ubah dalam X semua atau Y semua. Nah, kalau mau merubah X semua atau Y semua, kita harus punya satu namanya equation yang tertutup. Ya, yang jadi permasalahannya ini nggak ada variabel X tambah Y sama dengan sekian, nggak ada untuk kita substitute. Ya, nah, Kipin aku masih bingung. Tak kasih contoh. Aku punya persegi panjang.
di sini panjangnya X, ini panjangnya Y. Ya, supaya nalarnya masuk. Pada waktu aku jelaskan ini masuk. Aku punya X dan Y, sama-sama mencari nilai minimum, nilai maksimum. Aku punya X dan Y. Ya. Dia bilang, apabila keliling tersebut, perimeter tersebut, misal keeping ngawur ya, apabila perimeter tersebut adalah 24, tentukan nilai, tentukan luas, ya, tentukan luas minimumnya, ya. Katakan keeping ngawur dulu ya, luas minimumnya ya, luas minimumnya. Nah ya, luas minimum. Oh, yang pasti bukan luas minimum, luas maksimumnya ya. Oke, luas maksimumnya. Oke. Aku nggak tahu apakah itu bisa terjadi maksimum atau terjadi minimum. I don't know. Pokoknya yang penting kalau kuadratik, kalau x kuadrat depannya plus, berarti dia minimum. Berarti bukan kita yang nentukan ya, Kipin. Yang nentukan para yang buat soal. Betul. Kamu gak usah bingung ya. Jadi yang buat soal itu Kipin juga nggak ngerti apakah ini maksimum atau minimum. Setiap function belum tentu punya maksimum dan minimum ya. Yang dia punya cuma maksimum aja atau minimum saja kalau function tersebut kuadratik. Tapi kalau dia function tersebut pangkat Q, pangkat 3, itu bisa punya maksimum juga punya minimum. Ya, itu stasioner. Itu yang perlu Anda pahami. Kadang-kala para murid ngomong, "Duh, itu kenapa kok sih ditanya maksimum? Kenapa kok gak ditanya minimum?" Ya karena fungsinya kuadratik. Kalau kuadratik hanya punya satu. Karena vertexnya itu enggak maksimum ya minimum. Tapi kalau kita cube gelombang bisa maksimum, bisa minimum gitu ya logiknya ya. Oke. Langsung aja Kipin tulis. Nalarnya Kipin. Oh, mau nyari luasnya. Oke, luas sama dengan X kali Y. Sama ya dengan soal ini. Berapakah nilai minimum dari XY? Berapakah nilai minimum dari XY? Nah, ya sudah. Mau nyari pakai diferensial harus dalam satu variabel semua. Logikanya harus dalam satu variabel semua. Nah, bagaimana untuk merubah ini jadi satu variabel semua? Aku butuh satu equation yang merupakan kalimat tertutup. Seperti apa? Nih, di sini ada tulis keterangan keliling persegi panjang adalah 24. Lah, keliling persegi panjang ini kan 2 kali panjang tambah lebar. Ya, panjang tambah lebar sama dengan 24, berarti panjang tambah lebar Kipin tulis 24 bagi 2, berarti ketemunya 12, berarti Kipin Pene X lebar Y sama dengan 12, boleh Kipin tulis Y sama dengan 12 min X. Nah, kalau Y sama dengan 12 min X, ini Kipin masukkan ke sini, berarti menjadi luas sama dengan X, Y-nya Kipin ganti 12 min X, maka L-nya sama dengan 12X min X kuadrat. Nah, kalau sudah variabelnya luasnya sama dengan 12X min X kuadrat, ya kan? Anda tinggal nulis L aksen sama dengan 0. Selesai. Karena bahasanya Kipin sudah mengatakan untuk mencari sesuatu maksimum, sesuatu minimum, kuncinya adalah buatlah function tersebut dalam satu variabel. Setelah satu variabel Anda diferensialkan sama dengan 0, nanti Anda ketemu nilai X. Ya kan? Itu bahasanya Kipin. Anda coba dengarkan Kipin mengenai stasioner yang di high school. Nah, jadi supaya kena gitu, logiknya kena. Kenapa kok harus memakai teorema ini? Kok kenapa gak pakai teorema ini? Ini supaya Anda paham. Nah, ini kalau tak kasih L aksen sama dengan 0, kalau ini tak turunkan berarti 12, ini tak turunkan berarti min 2X, maka Kipin bisa ketemu X-nya adalah 6. Nah, kalau X-nya 6, maka luasnya adalah minimum maksimumnya adalah tinggal masuk 0. 12 kali 6 dikurangi 6 kuadrat. Berarti 72 kurangi 36 adalah 36. Selesai. Ya, jadi Anda bisa tahu kurang lebih seperti ini. Ini dalam. Nah, permasalahannya di sini nomor 3, tentukan nilai minimum dari ini. Ya bolehlah dikasih A, bolehlah kasih L. Nilai minimum dari ini. Nah, ini dua variabel harus Anda ubah dalam satu variabel. Bisa enggak satu variabel semua? Nggak bisa. Karena aku tidak diketahui namanya equation tertutup, kalimat tertutup. Gak punya seperti ini. Nah, kalau aku gak punya sepertinya, bagaimana aku bisa tahu X antara hubungan X dan Y? Gak bisa. Nah, karena aku tidak tahu hubungan antara X dan Y tidak bisa menjadikan satu variabel, maka aku memakai teorema ketaksamaan. Itu kuncinya ya. Jadi kadang kala siswa
Heran ya, untuk mencari sesuatu maksimum minimum aku biasanya turunan pertama sama dengan 0. Terus kenapa kok ini tidak bisa? Nah, ini kita sebagai tutor kita harus menjelaskan. Gak bisa itu karena kita kekurangan data. Bukan karena gurunya yang salah, bukan. Tapi karena kita kekurangan data. Bukan karena gurunya yang salah, bukan, tapi karena kita kekurangan data. Kita harus upgrade ilmu kita ya. Dari di mana? Ya di ketaksamaan ini. Oke, lanjut ya. Berarti Ipin tulis di sini. Nah, berarti di dalam ketaksamaan ini kita butuh data. Data ini artinya kita punya data dalam apakah dalam X1, X2, X3, X4. Nah, kalau kayak gini Ipin, aku yang namanya X1, namanya X2, yang nama X3 mana? Ya, nah Ipin kasih supaya enak. Karena ini variabelnya sudah dipakai X dan Y, Ipin boleh ya di sini, Ipin boleh ya, Ipin tulis ini tak ganti A, B, C, D dan sebagainya, A tambah B tambah C sebagainya gitu ya, A tambah B tambah C sebagainya ya. Ini cuma simbolik saja. Nah, jadi kalau seperti ini aku tulis begini. Di dalam menentukan nilai minimum, Ipin memakai tadi Ipin apa? Biasanya untuk mencapai maksimum, mencapai minimum, tujuannya itu memakai adalah arithmetic mean sama geometric mean. Ipin mau nggak pakai ini dan ini, nggak, Ipin mau pakai yang ini ya. Secara logik perhitungannya itu lebih gampang. Berarti Ipin tulis di sini, berarti Ipin pakai AM ya, AM lebih besar daripada GM. Ipin hapus ya. Ipin hapus di sini, berarti Ipin pakai teorema AM lebih besar daripada GM. Terus Anda tanya, terus cara kerjanya gimana? Gampang. Gak usah bingung. AM ini Anda lihat ini ada berapa data? Datanya ada 2. Loh, kok 1, 2 Ipin? Ini loh, 1, 2. Loh, bukan ini tak 1, 2, 3, 4. Enggak, yang dimaksud tadi data yang di sini adalah adalah X1, X2, X3, X4 dan sebagainya. Ya kan? Berarti ini logika. Ini kan boleh ditulis X1 tambah X2 tambah X3. Jadi bukan dalam bentuk perkalian. Nalar Anda harus seperti itu. Nah, maka ini Ipin boleh katakan ini kasih nama A. Ini namanya B. Ipin tulis ya. Ini data pertama ini namanya A, ini data kedua namanya B. Betul ya? Oke. Yang namanya AM, arithmetic mean, itu kan rumusnya adalah A ditambah B dibagi 2. Gak ada C, berarti A tambah B. 2 datanya 2. A tambah B dibagi 2 lebih besar daripada GM-nya adalah, ya kita teori mana adalah A dikalikan B, di sini N-nya 2. Betul ya? Loh kok gini Ipin? Nah, Ipin tulis ini. Kalau nama GM adalah pangkat N, akar N. N itu tadi data mulai ada 2 ya, ini 2. Gak usah ditulis, gak apa-apa. Oleh akar 2 itu sama dengan 2 di sini kan. Nggak perlu tulis, kecuali dia 3. Setuju ya? Nah, sekarang kalau aku nulis ini, ya, boleh ya Ipin sederhanakan ini berarti A ditambah no B lebih besar. Ini tak pindah no ya, dan gak ribet ya. Ini tak pindah no ke sini berarti 2. Di sini akar 2-nya gak usah ditulis, biarkan ini AB. Betul ya? Nah, kita tulis. Yang namanya A mana? Oh, namanya A adalah X per Y. Ya sudah, X per Y. Oke? Ditambah. Yang namanya B mana? Ya ini, Y per X. Setuju ya? Lebih besar 2 akar. X-nya berapa? A-nya berapa? A-nya adalah X per Y. Yang B-nya mana? B-nya adalah Y per X. Oh, tak coret. Seret. Berarti aku bisa ngomong X per Y, jangan disamakan penyebut. X per Y ditambah Y per X lebih besar daripada 2. Ini berapa? Akar 1. Alah, akar 1 ya sama dengan 1 ya. Berarti ini Y per X lebih besar daripada 2. Betul ya? Anda ditanya, tentukan nilai minimum dari ini. Loh, nilai minimum dari ini. Loh, aku punya ini nilai minimum berarti nilai minimum dari X per Y ditambah Y per X sama dengan ya 2 lah. Ya sama dengan 2 lah. Loh, ini kan artinya kan ini kalau dibacakan begini. 2 fungsinya ini adalah X, ini fungsinya ini adalah 2. Fungsinya ini adalah X per Y ditambah Y per X. Nah, gini ya. Berarti kalau ditanya minimumnya, ya minimumnya 2. Kalau ditanya maksimumnya, ya infinite. Apa yang susah? Ya tahu loh, gak mungkin ditanya maksimum. Ya maksimumnya infinite, gak tahu 2 kemana, ini kemana, ya toh. Nah, jadi cara pengerjaan ini biasanya
umumnya orang olimpiade. Biasanya orang olimpiade yang mengerjakan soal-soal ini ya. Kipin kasih yang berikutnya. Coba Kipin kasih ya. Kipin kasih kira-kira yang mana ya kira-kira? Sebentar, Kipin kasih coba. Nah, Kipin kasih yang ini ya. Ini Kipin hapus ya. Kipin kasih nomor 4 ya. Jadi kurang lebih bahasanya seperti itu ya. Nomor 4 Kipin tulis ya. Nomor 4 Kipin tulis, sebentar, Kipin tulis ya. Nomor 4 di sini ada Kipin tulis hitung ya. Di sini ada tulis ya. Ya. Hitung nilai hitung nilai terkecil, hitung nilai minimum ya. Nilai minimum, hitung nilai minimum dari ya. Nilai minimum dari 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 13 dibagi 13 dibagi 6x plus 6 ya. Untuk x lebih besar dari 0 ya. Oke ya, kalau Kipin punya soal gini, nah kalau Anda punya soal gini, oh itulah nilai minimum dari ini ya. Kalau mau nyari nilai minimum dari ini, Anda coba pikir baik-baik. Anda coba pikir baik-baik. Untuk mencari nilai minimum yang ini ya, untuk mencari nilai minimum ini, Anda perhatikan baik-baik. Ya aku pakai konsep tetap, memakai namanya AMGM tetap ya. Nilai minimum, kalau aku punya satu equation yang tertutup, Anda bilang, oh ini oke loh, ini harusnya ini oke. Sudah satu variabel. Nah kalau sudah satu variabel sebenarnya gampang, di turunan pertama sama dengan 0 selesai. Jadi aku bisa nulis di sini H sama dengan di sini 4x kuadrat plus 8x plus 13 dibagi 6x plus 6. Ini sudah satu variabel kok ya. Kalau sudah satu variabel kita pakai turunan pertama sama dengan 0 selesai. Nanti gak dapat x nya kamu masuk 0 selesai ya. Nanti tinggal kamu pakai begitu. Nah cuma yang jadi permasalahan kita bermain ke level ketaksamaan ya. Oh kalau namanya ketaksamaan aku butuh data. Aku butuh datanya minimal 1, 2, 3. Loh Kipin ini datanya berapa? Datanya, oh kalau dilihat ini datanya bisa datanya bisa 3. Ini dengan ini 1, ini dengan ini 2, ini dengan ini 3. Betul ya? Ini per ini boleh, tapi kayaknya kalau 3 data itu kesulitan deh. Ngitungnya terlalu ribet. Kipin boleh tulis begini. Ini soal ini tak sederhanakan. Ini tak kasih namanya H. Sama dengan ini, coba Kipin sederhanakan, dijadikan apa namanya perfect square ya, dijadikan kuadrat sempurna. Coba ya Kipin buka ya, ini 4 Kipin buka x, karena Kipin lihat di sini ada 6x plus 6. 6x plus 6 itu bisa mengandung 6 buka kurung x plus 1. Kipin berharap di situ ada x plus 1. Kipin coba 4, di sini Kipin tulis x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 tutup huruf gini ya. 4 kali ini 4x kuadrat, 4 kali ini 8x, 4 kali 1 4, di sini 13, berarti ini tambah 9. Anda tanya pasti, kenapa Kipin kok enggak mau ini 4 ini keluarkan aja? Soalnya aku mau jadi kuadrat sempurna. Tujuannya supaya aku bisa sederhanakan ini. Terus Anda tanya, seandai kata ya Kipin tidak bisa dicoret di sini ini apa? Kalau tidak bisa dicoret dengan ini, Anda cari yang bisa dicoret ya, itu kuncinya ya, supaya sederhana. Kalau nggak tetap nggak bisa gimana ya wis, nggak masalah, Anda harus pandai menghitung. Maksudnya begini, kita lihat, aku nulis di sini H sama dengan ya, oh mintanya habis ini ya, H sama dengan Kipin tulis di sini 4 ya, 4 buka kurung, ini kan namanya x kuadrat plus 2x plus 1, berarti itu bisa diartikan adalah x plus 1 tutup kurung kuadrat. Betul ya? X kuadrat 2 kali ini 1 kuadrat. Betul ya? Ya betul ya? Ditambah 9 per Kipin tulis di sini 6 buka kurung x plus 1. Nah, dari sini Kipin lihat ya, Kipin lihat. Oh, aku bisa tulis di sini. Berarti yang namanya A Kipin tulis 4x plus 1 kuadrat per 6x plus 1 ditambah 9 per 6x plus 1. Berarti Kipin tulis sederhana, ini tak coret 1,
berarti 4 dengan ini berarti 2/3 X plus 1, betul ya, ditambah dibagi bagi 3 berarti 3/2, di sini adalah X plus 1. Jadi intinya logiknya Anda harus menjadikan function ini menjadi beberapa. Jadi intinya logiknya Anda harus menjadikan function ini menjadi beberapa sub. Apakah 2 sub atau 3 sub itu terserah. Jadi kalau Anda mau ini per ini per ini 3 sub ya no problem ya. Tapi Kipin baca di sini ada 6x plus 1, di sini Anda bisa jadikan pencoretan, berarti lebih baik tak rubah kuadrat sempurna ya. Logiknya seperti itu ya, bahasanya seperti itu. Jadi ini Kipin kasih namanya A ya, ini Kipin kasih namanya B ya. Berarti soal ini sama dengan ini, betul ya? Sama loh, ini kan cuma disederhanakan toh ya. Anda samakan penyebut nanti ketemunya ini. Logiknya begitu ya, betul ya? Kipin lanjut di sini, Kipin tulis ya. Kita tetap memakai konsep yang namanya AMG. Kipin pakai AM arithmetic mean dengan geometric mean. Oke? Oh, datanya cuma ada 2 sub. Kalau datanya ada 2 sub berarti arithmetic mean A ditambah B dibagi 2 lebih besar geometrik, berarti 2, gak usah ditulis, berarti Kipin tulis A kali B. Kipin kalau datanya 3 ya sudah A tambah B tambah C bagi 3, gak usah bingung ya. Terus ini A B C, tapi di sini tulis 3. Setuju ya? Berarti Kipin boleh sederhanakan lagi, ini A ditambah B, 2-nya ribet tak pindah no sana aja supaya enak. 2 di sini akar AB. Jadi 2 ini berasal dari sini. Betul ya? Terus Kipin tulis A yang mana? A-nya ini. Nih, A-nya Kipin tulis 2/3 buka kurung X plus 1 ditambah B-nya mana? B-nya ini. Berarti 3/2. Di sini Kipin tulis X plus 1. Betul ya? Lebih besar Kipin tulis begini 2 akar. Di sini ya Kipin tulis ya. Yang namanya A mana? A-nya ini sama. Kipin tulis 2/2 ini sebentar, Kipin agak geser ya. Kipin agak geser sedikit. Kipin agak geser supaya enak. Sebentar, Kipin isi tinta dulu ya supaya maksimal ya. Ini kurang enak ini. Sebentar ya. Izin ya. Anda kalau mau ngerjakan boleh silakan ya. Anda mau kerjakan silakan boleh ya. Perkenalkan saya Andreas Pin. Saya tidak bisa baca chat satu persatu ya karena perlu konsentrasi ya. Nanti recordnya akan Kipin bagikan secara cuma-cuma. Semoga bisa jadi berkat bagi mereka yang sedang belajar ya, oke ya. Dan yang tapi Kipin tetap minta butuh bantuannya ya untuk mensupport ya, terutama dalam penyebaran lab dan juga tab-tabnya ya, karena itu traffic TikTok untuk membagikan untuk supaya Kipin juga trafficnya oke ya. Oke, Kipin lanjut ya. Terima kasih. 2/3 hanya Kipin tulis di sini ya, berarti 2/3. Ini kan gini geser sedikit kan enak. 2/3 X plus 1 kelihatan ya, 2/3 Kipin geser 2/3 X plus 1 ditambah B nya ini adalah ini ya, berarti Kipin tulis 3/2 di sini X plus 1 dan lebih besar di sini 2 akar. Oh, ini yang tempatnya besar enak, berarti A nya ini Kipin tulis 2/3 X plus 1 ya, dikali B nya adalah ini berarti 3/2 X plus 1. Anda lihat loh, ini tak coret. Nah ya, terus ini Kipin sama no penyebut, nggak perlu. Ini kamu sama no penyebut nanti ketemu ini nanti. Percaya enggak? Nanti kamu samakan penyebut nanti ketemu ini. Bolehlah kamu tulis ini, boleh. Ditulis lagi ini boleh 6x plus 6. Terus ditulis 4x kuadrat plus 8x plus 13. Boleh, enggak masalah. Kalau kamu nanti samakan penyebut nanti pasti ketemunya kembali ketemu asal ya. Boleh ya, lebih besar ya. Sebenarnya nggak sama no penyebut juga enggak apa-apa. Biarkan aja stay karena ini kita ngerubah ya. Kita tulis 2 akar di sini. X plus 1 dicoret, 3-nya dicoret, 2-nya dicoret, berarti tinggal 1. Betul? Betul ya? Berarti Kipin tulis di sini apa? Oh, 4x kuadrat plus 8x plus 13 dibagi 6x plus 6 lebih besar dari 2. Lah, oh kalau lebih besar daripada 2 berarti nilai minimumnya dari ini berarti nilai minimum. Berarti nilai minimum ya, nilai minimum dari
4x kuadrat plus 8x plus 13 dibagi 6x plus 6x plus 6 itu sama dengan. Anda tanya, kok dari tadi selalu 2 terus ya? Anda tanya pasti, lo kok dari tadi 2 ya? Kok enggak lain nih gitu ya? Kok selalu angkanya 2? Belum tentu, itu ketepaan. Kiping kasih ya. Ini saking ketepaan aja ya, bukan selalu 2. Bisa yang lain. Coba Kiping kasih ya. Contoh ya, Kiping kasih kurang lebih sama ya. Jadi Anda harus menciptakan AMGM. Nah, Kiping kasih yang soal nomor 5. Coba ya, Kiping kasih soal nomor 5. Kiping tulis di sini ya. Hitung nilai minimum dari ya. Kiping kasih ya. Hitung nilai minimum dari. Kiping kasih di sini ada 9x kuadrat. Kiping kasih 9x kuadrat. Ya, ada Kiping kasih di sini ada 9x kuadrat. Ya, sin kuadrat x. Ya, sin kuadrat x ditambah 4. Ya, ditambah 4. Jangan deh. Kiping nggak pakai 4, Kiping pakai ya bolehlah pakai 4 ya. Jadi di akar nanti bisa berharap Kiping bisa ketemu jawabannya ya. Kiping pakai 25 ya, 25 per di sini Kiping kasih x sin x. Setuju ya? Dia tanya berapakah nilai terkecil, nilai minimum dari 9x kuadrat sin kuadrat x plus 25 dibagi x sin x untuk 0 sampai intervalnya sampai dengan 3 ya. Wah, gini gimana Kiping? Ya, tetap konsepnya sama. Anda harus menciptakan yang namanya AMGM. Kiping tulis di sini ya, Kiping tulis di sini ada namanya AM lebih besar daripada GM. Nah, Anda rubah dulu fungsinya ini. Ya, caranya gimana rubah fungsinya? Anda tulis begini. Bentar ya, Kiping tulis ada H sama dengan, Kiping tulis di sini ada 9x kuadrat sin kuadrat x ditambah 25 dibagi x sin x ya. Kalau di sini ada tambah variabel lagi ya mungkin bisa jadi datanya adalah ABC ya. Di sini kayaknya cuma 2 suku. Berarti Kiping tulis H sama dengan 9x kuadrat sin kuadrat x dibagi x sin x. Betul? Ditambah 25 per x sin x. Betul? Kalau ini disederhanakan H sama dengan x-nya dicoret, sin x-nya dicoret, berarti tinggal sin x. 9x sin x ditambah 25 per x sin x. Betul ya? Anda lihat di sini baik-baik. Ya, berarti bisa didapat adalah 9x sin x ditambah 25 x sin x. Betul ya? Ini Kiping kasih namanya A. Ini Kiping kasih namanya B, 2 suku. Berarti secara teorema di sini ngomong kalau AM itu tadi A ditambah B ditambah C cuma 2 data, berarti begini ya. Kalau bisa langsung, kalau geometrik berarti akar 2 di sini A kali B, 2-nya tak kalikan aja supaya tidak ribet ya. 2-nya dikalikan, jadi bukan artinya selalu 2 ya, bukan itu formulanya. Kiping ulang kembali, bukan karena formulanya 2 ya, bukan ya. Nah, bukan itu supaya tidak salah persepsi ya. A nih diketahui adalah 9x sin x, Kiping tulis 9x sin x, oke? Ditambah B, B-nya adalah 25 per x sin x, betul? Lebih besar dari 2. A-nya ini Kiping tulis A-nya Kiping tulis adalah 9x sin x, 9x sin x dikali B, B-nya adalah ini berarti 25 per x sin x, betul ya? Tuh ini letak coret 1, x-nya 2, berarti Kiping tulis lagi 9x sin x ditambah 25 x sin x ya, x sin x lebih besar daripada 2 akar di sini ada 9 kali 25. Oke, terus gimana Kiping? Gampang dong ya, 9 keluar 3, 25 keluar 3, berarti Kiping bisa tulis 9x sin x ditambah 25 per
X sin X, betul. 9 keluar 3, 25 keluar 3 ya. Sebenarnya 25 ini kalau dikalikan 144 toh. Kalau 100 benar ya? Benar. Wow, ngadi-ngadi ya. 925 225 berarti 15. Ini keluar 3, keluar 5, 3 kali 5 15. 15 kali 2 berarti ketemu 30. Betul ya? Ketemunya 30, ngerti ya? 9 keluar 3, 25 keluar 5 berarti 3 kali 5 15 kali 2 berarti 30. Nah, Anda lihat soal ini. Ini kan sama dengan ini. Ini kan sama dengan ini. Ya, nilainya ini sama dengan ini. Sama dengan ini. Sama no penyebut, Anda nggak percaya ini sama dengan penyebut. Jadi sebenarnya kalau satu deh, ini disamakan penyebut, nanti hasilnya sama di sini. Berarti Kipin tulis adalah 9x kuadrat sin kuadrat x ditambah 25 lebih besar 30. Berarti dia tanya tadi, berapakah nilai minimumnya dari ini? Ya minimalnya 30. Nah, ya, minimalnya berapa? Ya 30. Berarti nilai minimumnya berapa? Ya, nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya ya berarti sama dengan 30. Selesai. Kalau usah diundur. Ya, ini kan artinya lebih besar daripada 30. 30 ya berapa? 30 setengah. Kalau dia bilang lupa bilangan bulat ya berarti 30, berarti 30, 31, 32 dan sebagainya sampai infinity. Tapi karena ditanya minimumnya ya sama dengan ini. Berarti 30. Setuju ya? Jadi logiknya tidak terlalu sulit ya. Berarti konsepnya apa? Anda harus ubah menjadi suku. Beberapa suku. Jadi soal ini Anda harus ubah beberapa suku. Plot 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya, itu kuncinya. Sebentar lagi Kipin akan ngajar ya. Coba Kipin kasih satu lagi di sini. Kipin kasih nomor 6 ya. Kipin coba kasih nomor 6. Coba Kipin kasih yang nilai log ya. Coba ya. Coba di sini ini biasanya di aplikasi kalau mau apa namanya? Kalau mau olimpiade biasanya begitu ya. Kipin kasih di sini ada tulis ya nomor 6 ya, nomor 6 di sini Kipin tulis di sini ya. Misalnya jika diketahui ya, jika diketahui interval ya, jika diketahui interval bahwa diketahui interval bahwa A lebih besar daripada B lebih besar daripada 1 ya, maka nilai terbesar, maka nilai maksimum ya, tanya nilai maksimum ini sekarang ya, maka nilai maksimum yang mungkin, lebih tepat nilai maksimum yang mungkin ya, nilai maksimum yang mungkin dari ya, nilai maksimum yang mungkin dari A log A per B ya, A per B ditambah B log B per A sama dengan ya. Oh, Anda lihat ini sudah enak. Ini sudah ada dua suku. Suku pertama, suku kedua berarti ini X1, ini X2. Tapi tidak. Kipin sederhanakan dulu. Kenapa kok Kipin sederhanakan dulu? Ya, tak sederhanakan karena ininya tidak sama. Tak sederhanakan dulu. Apa yang terjadi? Ya kita sederhanakan dulu supaya kita bisa tahu. Ya kita jawab di sini. Kita jawab di sini jawab. Ya kelihatan ya Kipin tulis jawab ya. Aku nulis di sini aku punya A log. Tak tulis dulu A log A per B. Ya ditambah B log B per A. Kipin kalau ini sederhanakan berarti artinya A log A dikurangi A log B, betul ya? Kalau ada pembagian di dalam log berarti dia dikurangi ya, ditambah di sini B log B, betul, dikurangi B log A. Setuju ya? Anda tahu A log A kan nilainya 1. Kita tulis A log B ya, ditambah B log B itu juga 1 dikurangi B log A. Betul ya? Berarti Kipin tulis 1 tambah 1 itu adalah 2 dikurangi A log B ya kan? Dikurangi B log A. Nah, Anda perhatikan. Boleh ya Kipin tulisin 2 dikurangi buka kurung A log B ya ditambah B log A. Nah, Kipin tulis. Jadi penyederhanaan ini jadi
Nah, dia tanya, berapakah nilai maksimum yang mungkin dari ini? Supaya maksimum, ini nih piro? Loh, Kipin kok Kipin nggak anggap ini X1, ini X2, susah. Kan kita menentukan AB. Jadi konstanta ini diamkan aja. Nggak digubris. Yang kita tahu nilai ininya. Kalau ini aku tahu, aku bisa tahu nanti. Jadi kenapa aku nggak pakai ini? Konsepnya lagi ini. Berarti aku pakai bu. Nah, tetap kita memakai kata AM lebih besar daripada ini. Ya sih, ya. Yang namanya AM, oh ini namanya X1. Ini namanya X2, jangan pakai AB lagi ya, kita pakai RAM, berarti ada dua suku, berarti kita tulis X1 ditambah X2 dibagi 2, lebih besar dua suku 1, berarti aku nulis square rootnya ini adalah X1 dikali X2. Dan terus Kipin tulis tak kali silang, 2-nya plus, berarti X1 ditambah X2, Kipin tulis 2-nya pindah ke sini jadi 2, akar dari X1 kali X2. Betul? Lanjut Kipin tulis. Oh, X1-nya mana ini? Kipin tulis. Ya berarti A log B ditambah B log A. Oke? Lebih besar 2. X1-nya adalah ini. Kipin tulis A log B dikali X2-nya berarti B log A. Nah, penyelesaian ini gimana? Oh, penyelesaian ini sebenarnya ada teorema log. Tapi Kipin nggak mau pakai teorema log, kamu ngapal terlalu banyak. Kipin sudah bilang basic daripada log itu adalah teorema yang ketiga. Artinya begini, Kipin nggak mau banyak rumus-rumus. Ya. Jadi kalau kamu sudah bisa langsung, ya langsung oke, silahkan. Berarti Kipin tulis B log A. Ya. Di sini Kipin tulis 2. Kalau log ini bisa artinya log B per log A. Betul? Di sini bisa artinya log A per log B. Nah, sebenarnya kita punya rumus. Kalau ini B-nya sama berarti A log A. A log A nilainya 1. Tapi dapat dari mana? Ini. Lognya dicoret, log B-nya dicoret, berarti Kipin bisa tulis A log B ditambah B log A lebih besar daripada ini 1. Akar 1 kali 2. Betul ya? Nah, dia tanya, berapakah nilai maksimum dari ini? Nah, Anda tanya, kalau aku punya soal ini, kalau aku tanya, kalau mau nyari nilai maksimum dari ini, berarti aku butuh yang nilainya ini adalah minimum. Betul nggak? Kipin ulang. Kalau aku mau mencari nilai maksimum dari ini, berarti secara logik 2 dikurangi nilai yang paling kecil. Untuk mencari 2 dikurangi ini supaya hasil ini maksimum, berarti aku harus nulis 2 dikurangi nilai terkecil dari ini. Nah, nilai terkecil dari ini berapa? Nilai terkecil, nilai minimumnya dari ini adalah sama dengan 2. Maka nilai maksimum dari ini adalah 2 dikurangi 2, nilainya 0. Jadi jangan salah nangkep. Ya, jadi jangan salah. Jadi pengertian ini 2 ini karena nilai minimumnya dari ini. Ini kan bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, karena dia ditanya maksimum berarti di sini harus minimum. Minimumnya berapa? 2. Dimasukkan 2, berarti nilai maksimum dari ini adalah bernilai adalah 0. Oke, logiknya seperti itu. Paham ya? Coba Kipin kasih yang lainnya, coba Kipin kasih ada yang olimpiade seperti ini, coba Kipin kasih ya. Kipin kasih yang nomor 7, sebentar lagi Kipin bukan ya. Kipin harus ngajar ada anak dari Peking ya, dari Peking University ya, jadi Zoom ya, via Zoom ya. Nomor 7 ya, nomor 7 di sini ada tulis ya, di sini ada tulis proof that ya, proof that nah, proof that di sini 999 faktorial lebih besar dari 500 pangkat 99. Ya, Anda disuruh buktikan bahwa 999 faktorial lebih kecil dari ini. Betul nggak? Benar nggak kalau ini lebih kecil dan nggak ngerti pakai kalkulator? Ya. Nah, ini menggunakan inequality. Konsep seperti ini namanya ketaksamaan, namanya inequality ya. Namanya inequality theorem. Cara membuktikan ini gimana Kipin? Oh, Anda tahu, Kipin kasih story-nya. Kalau aku punya 4 faktorial, itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau aku punya 5 faktorial, berarti aku punya 5 kali 4 kali 3
3 kali 2 kali 1. Betul ya? Wih, kalau 999 faktorial. Berarti ini adalah 999 faktorial. Itu berarti, ini dari bawah ya. Berarti 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali titik 999. Betul ya? Ya, seperti ini ya. Berarti 1 dikali 2 kali 3 kali 4 99. Aku enggak tarik 99 ini angkanya. Ini boleh dibalik jadi 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Oke. Ini benar. Kalau mau membuktikan benar berarti aku harus menciptakan ketaksamaan. Aku harus bikin ketaksamaan. Aku harus bikin berubah menjadi variabel. Ya, menjadi sukunya yang tepatnya, sukunya. Loh ya apa Kipin? Sukunya ya apa? Ini yang terpenting. Ya, ini yang terpenting. Berarti Kipin boleh tulis di sini. Aku jawab di sini. Aku punya 999 faktorial. Lebih kecil daripada 500 pangkat 99. Ini kalau mau dikerjakan 1 dikali 2 dikali 3 kali 4 dikali titik sampai 999 faktorial lebih kecil 500 pangkat 99. Betul? Ya, terus Kipin harus melakukan apa Kipin? Sebentar, Kipin izin minum ya. Sebentar, Kipin lagi loading sebentar ya. Nah, berarti kalau Anda lihat data ini adalah X1, X2, X3, X4 dan sebagainya. Berarti kita langsung pakai namanya AM lebih besar daripada GM. Ya. AM-nya berapa? Oh ya, AM-nya berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik 999 dibagi 999. Betul ya? Betul ya? Terus GM-nya berapa Kipin? Oh ya, Kipin kok gak ngerti iki. Angel Pak ngitung iki. Aku lebih baik yang iki tak. Ya. Jadi konsepnya aku main di sini. Yang kelihatan nyata. Berarti GM-nya aku berarti tulis akar. Betul? Tak tulis akar karena ini ada 999 data. Berarti di sini harusnya 999. Derajatnya adalah 999. Di sini nulisnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali titik sampai 999. Betul ya? Logikanya gitu. Paham? Paham ya? Paham. Jadi AM-nya adalah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah 99 ini dibagi 999. Setuju ya? Nah, Kipin tulis lagi satu lagi. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik sampai 999. 99-nya tak pindah sini ya. Oh, tak pindah sini kayak tadi 2 langsung tak pindah, ini tak pindah. Jadi tak tulis 999. Terus di sini tulis 999 akar 1 2 3 4 sampai 99. Boleh enggak Kipin tulis 999 faktorial? Boleh ya? Boleh ya? Oke. Terus gimana Kipin? Kita punya teorema daripada deret sequence ini, deret arit. Namanya arit. Kita punya rumus ini. Sn sama dengan sum ya. Ini namanya jumlah suku pertama, n pertama. Jadi S the sum n ya. Berarti Sn itu rumusnya adalah n per 2 buka kurung A plus UN. Betul? Berarti Kipin tulis Sn. N-nya berapa? UN-nya ada 999 per 2. Yang namanya A mana? A-nya itu adalah 1. UN-nya apa? Suku terakhir 999. Berarti Kipin bisa tulis ini. Ya. Ini tambah ini semua artinya 999 per 2 dikali 1 tambah 99 itu adalah 1000. Oke, lebih besar daripada 999. Betul? Terus Kipin tulis di sini 999 akar 999 faktorial. Terus gimana Kipin? Oh iya, ini tak coret. Ini tak coret. Coret. 1000 dibagi 2 adalah 500. Lebih besar daripada 999 akar 999 faktorial.
Oke, lanjut ya Kipin tulis. Kipin pindahkan di posisi sini ya, agak bisa ya. Kipin pindahkan, jadi Kipin tulis di sini 500, Kipin tulis di sini 500, ya, 500 lebih besar dari Kipin tulis lagi di sini supaya enak. Kipin tulis 999 akar di sini 999 faktornya. Nah, logikanya gini, Kipin bilang gini, Kipin bilang gini. Aku kalau menghilangkan akar 999 ini, boleh nggak Kipin tulis gini? Supaya nalar, sebenarnya tak kali no pangkatnya itu. Cuma nggak Kipin ganti gini. 999 faktorial, tutup kurung 1/999. Betul ya? Sebenarnya nggak perlu melakukan ini. Kenapa Kipin? Gini. Kalau aku punya 2, di sini X akar 3, berarti mau nyari X sama dengan ini pindah sini jadi 2 pangkat 3. Selesai. Tapi dasarnya dari mana? Sebenarnya dasarnya dari sini. Ini aku 2, ini X pangkat 1/3, pangkat 3. Kalau ini 1/3 pindah ke sini berarti jadi 2 pangkat 3. Itu bahasanya. Nah, jadi Kipin terbiasa memakai kalimat seperti ini, tujuannya supaya Anda konsepnya ngerti. Kipin tulis lagi, berarti Kipin tulis di sini. Pangkatnya ini kalau mau tak pindah berarti jadi 999 faktorial. Pangkatnya pindah ke sini berarti jadi 500 pangkat 999. Betul ya? Oh, 500 pangkat 99 lebih besar daripada 99 ini. Proof. Terbukti kan? 500 pangkat 99 lebih besar daripada 99 faktorial. Proof. Kamu kan cuma disuruh buktikan. Ya proof. Ya. Jadi logikanya mikirnya seperti itu. Nah, ya kalau Anda cuma buktikan ini sama dengan terbukti ya. Tunjukkan. Kalau terbukti ya berarti Anda harus tunjukkan bagaimana untuk membuktikan nilai itu benar atau salah. Itu ya. Nah, logiknya seperti itu ya. Kipin coba kasih satu lagi mungkin ya. Kipin kasih satu lagi. Nuntut gak kira-kira ya? Nuntut ya, mungkin 4 menit lagi nuntut Kipin kasih ya. Kipin kasih nomor 8, coba Kipin kasih ya. Nomor 8. Sini. Oke, nomor 8 ya. Karena Kipin harus janjian sama Universitas Pekting itu di sekitar jam Indonesia sekitar jam 14.30 ya. Jadi Kipin harus persiapan juga. Oke, Kipin kasih nomor berapa ini tadi ya? Nomor 7 ya, nomor 7 ini. Tadi nomor 7, nomor 8 ya. Anggap aja nomor 8 ya. Anggap aja nomor 8. Di sini Kipin kasih ada soal mengatakan di sini ya, diketahui nilai X. Diketahui nilai X dan Y. Nilai X dan Y adalah real positif. Oke? Real positif dengan X dan Y. Dengan X kali Y sama dengan 1/3 ya. Tentukan nilai maksimum, tentukan nilai minimum ya. Tentukan nilai minimum dari 1/9 X pangkat 6 ya ditambah 1/4 Y pangkat 6 adalah, saya ditanya begini, berapa nilainya ya, 1/9 X pangkat 6 ditambah 1/4 Y pangkat 6, nilainya berapa? Oke, jadi Anda tahu, oh ini sudah 2 suku 1 to AB, berarti ya tinggal langsung kita pakai AM GM. AM lebih besar daripada GM. Di sini Kipin kasih namanya A, ini Kipin kasih namanya B. Sorry, ini plus ya. Nanti nggak kelihatan. Ya oke, ya. Ini kita kasih tahu. Sudah selesai. beres tuh. Sebenarnya kita nggak perlu pakai AM, GM bisa, karena diketahui volt ini tuh. Ya. Jadi Y sama dengan 1/3 X, tak masukkan ke sini, Y-nya dalam variabel ini semua variabel X semua, habis itu di diferensial. Kamu bayangkan di diferensial pangkat 6 kira-kira ngitung faktorisnya gampang nggak? Wah, ribet ya. Daripada ribet kita pakai teorema ketak sama. Makanya
teorema ketaksamaan ini untuk mempermudah dan apabila tidak diketahui variabel kalimat tertutupnya, dia bisa menyelesaikan ya. Oke, Kipin tulis ini AMGM. Oh, karena ada dua suku A dan B, berarti Kipin tulis langsung A ditambah B dibagi 2 lebih besar. Geometriknya berarti ada akar, pangkar akar 2, square 2, berarti A dikali B. 2-nya tak pindah dulu, berarti A ditambah B lebih besar, 2-nya pindah sini 2 akar, di sini lebih besar, 2-nya pindah sini 2 akar, di sini A kali B. A-nya berapa? Oh, A-nya ini 1/9 X pangkat 6 ditambah, di sini ada 1/4 Y pangkat 6 lebih besar daripada 2 akar. A-nya berapa? A-nya ini berarti 1/9 X pangkat 6 ya dikali 1/4 Y pangkat 6. Oke? Terus Kipin tulis. Oh, gimana Kipin? Ya tak tulis lagi. Berarti 1/9 X pangkat 6 ditambah 1/4 Y pangkat 6 lebih besar daripada 2 akar 1/9 1/4 berarti 1/36. Di sini adalah 1 X pangkat 6 Y pangkat 6, berarti boleh Kipin tulis gini ya, XY tutup kurung pangkat 6. Boleh ya? Boleh ya? Kurang menarik. Kipin tarik geser ke sini ya. Berarti Kipin geser, taruh bawah dada. Berarti 1/9 X pangkat 6 ditambah 1/4 Y pangkat 6. Di sini Kipin tulis 2. 1/36 itu keluar jadi 6. Kipin tulis keluar, taruh 6. Berarti ini akar. Ini kayaknya Kipin ganti begini lebih enak. 1/XY tutup kurung pangkat 6. Nah, ini baru enak kalau dibaca, betul ya. Kipin naikkan atas supaya kelihatan ya, kena cat. Berarti Kipin tulis di sini adalah 1/9 ya, 1/9 X pangkat 6 ditambah 1/4 Y pangkat 6 lebih besar 2/6 berarti sama dengan 1/3. Di sini 1/XY pangkat 6 kalau keluar akar square root berarti artinya adalah 1/XY pangkat 3. Betul ya, pangkat 3 ya. Kalau pangkat 6 keluar akar berarti pangkat 3. Betul ya. Kalau pangkat 3 berarti Kipin tulis 1/9 X pangkat 6 ditambah 1/4 Y pangkat 6 lebih besar 1/3. Kita lihat. Oh, aku punya XY sama dengan 1/3. Ya kan? XY, oh berarti boleh tak tulis gini, 1 per XY-nya 1/3, 1/3 tutup kurung pangkat 3, 1 dibagi 1/3 naik atas. Kipin tulis saja deh, 9 X pangkat 6 ditambah 1/4 Y pangkat 6 lebih besar, ini 1 dibagi 1/3 berarti Kipin tulis adalah 3, berarti 3 pangkat 3. Betul ya, 1 dibagi 1/3 berarti ketemunya naik ke atas 3 pangkat 3 kalau bisa langsung 27. Betul ya, berarti Kipin tulis yang terakhir 9X pangkat 6 ditambah 1/4 Y pangkat 6. Sebenarnya lo yang ngitung begini pakai ini gak layak. Maksudnya Kipin kenapa kok kalah? Ya kalau kita sudah level university, menghitung operasional begini ini sudah harus langsung dari sini langsung sini atau dari sini langsung sini. Ya, sebenarnya kalau diperinci memang supaya murid mengerti, supaya siswa mengerti. Tetapi kalau Anda sudah level namanya kalkulus, perhitungan itu sudah di atas angin. Push, ya. Jadi aku nulis gini, 3 pangkat 3 27 dibagi 3 berarti podo apik 9. Ya. Nah, makanya dia tanya, tentukan nilai minimum dari ini. Nilai minimum dari ini, ya jawabannya 9. Gampang ya. Inilah namanya ketaksamaan yang terbagi antara ada QM, AM, GM, dan HM. Oke? Ya, nilai minimumnya ketemu 9 ya. Semoga bermanfaat dalam keterangan ini, dalam pembelajaran ini. Jadi mohon maaf kalau Kipin tidak bisa terperinci ya karena menentukan durasi ini ada mau les lagi ya mungkin ya. Jadi nanti mungkin next time Kipin akan mengulang kembali teorema ini ya dengan latihan terutama dengan langsung pokok latihan supaya ilmu ketaksamaan ini inequality geometry ini banyak latihannya. Oke? Terima kasih.
yang sudah berbagi ya, sudah berbagi ya, sudah share-share, terutama stiker-stiker yang sudah diterbangkan. Terima kasih berkat-berkat untuk kalian semua ya. Jadi Kipin tidak bisa bekerja sendiri kalau tanpa dukungan dari kalian, support dari kalian. Karena intinya Kipin kalau live ini pasti Kipin akan bagikan. Ditunggu aja. Nanti Kipin daftar, usahakan kalau Anda butuh ketaksamaan secepat mungkin, maka Kipin akan download secepatnya, nanti Kipin akan bagikan ya. Anda tunggu aja, sabar karena untuk download ini juga tidak gampang ya. Terima kasih ya, terima kasih yang sudah tap-tap ya, karena dengan Anda tap-tap itu trafficnya Kipin terbaca oleh TikTok dan banyak para pelajar yang diberkati ya. Terima kasih, ditunggu aja di live-live-nya berikut ya. Kipin izin dan thank you. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu. Thank you, bye bye.